Hai, namaku Anabelia Ramadanti dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Seni Broadcasting dan Film, PPG dalam jabatan 2022. Dan ini kisahku. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, lebih semangat. Boleh minta sekali lagi nggak sih? Kayaknya kurang semangat deh pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, lebih semangat. Oke, terima kasih. Memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu minta Anissa Aulia boleh pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. 11. Ada 15 orang. Ini kayaknya hadir semua ya? Ada yang sakit, Semua- Bu. Ada sakit. Siapa? Siti Hajar. Abdul Rahman sama Siti Hajar. Oke, nggak ada salahnya Ibu absen juga salah satu ya. Ahmad Zakil Mutakin. Hadir Bu. Hadir. Anissa Aulia. Hadir Bu. Anissa Preti. Hadir Bu. Hadir. Aulia Rahman. Sakit. Aulia Rahman sakit. Oke. Aulia. Abdul Rahman. Sakit juga. Oke, Husnul. Hadir. Hikmah. Nah, ini kita masuk di bab 10 materi baru, yaitu mengenai tentang ide cerita. Apakah dari 13 orang siswa yang hadir ini sudah mempelajari tentang ide cerita? Saya Bu. Muhammad, boleh. Ide cerita adalah tema atau gagasan dasar terbentuknya sebuah cerita, Bu. Kata Muhammad, ide cerita adalah tema atau gagasan yang membentuk sebuah cerita. Oke, berarti ide cerita itu adalah, kata si Muhammad, tema atau gagasan yang membentuk sebuah cerita. Oke, lantas cerita seperti apa sih yang menurut kalian itu cerita yang bisa dikatakan baik? Saya Bu, Boleh, Preti. ide cerita yang baik adalah ide mempunyai alur dan penokohan yang jelas Bu. Betul sekali. Kata si Preti, cerita yang baik itu adalah cerita yang punya alur dan penokohan yang Jelas. betul kan? Bagus, Muhammad dan Preti udah mulai ya mempelajari apa yang Ibu suruh. Kalian kan pasti sering nonton film, sering baca buku, sering apapun yang kalian lihat sekarang itu kan pasti ada ceritanya. Pernah lihat kan video-video di TikTok, video-video reels di YouTube yang durasinya hanya beberapa menit, tapi dia bisa menceritakan sesuatu. Pernah nonton sinetron nggak sih sekarang ini? Ya kan? Atau FT apa? Azab. Oke, boleh deh, boleh. Azab itu kan dia menceritakan kehidupan seseorang yang nantinya dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia perbuat. Ya kan? Orang tuh jadi kena azab kan pasti karena apa yang dia lakukan kemudian kembali ke diri dia. Betul kan? Bu, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya kan, pasti kalian kan nanya nih, kita belajar tentang ide cerita buat apa sih, Bu? Ya kan? Tujuannya adalah yang pertama, supaya kalian mengetahui apa sih ide cerita. Sambil kita jalan, Ibu tayangkan sebuah PowerPoint. Tolong mungkin boleh dibacakan slide pertamanya oleh si Ridwan, mungkin boleh, Wan? Kalian sambil dicatat ya guys ya bukunya, tolong yang bawa laptop boleh juga sambil nulis-nulis. Boleh, Wan, silahkan. Dalam sebuah cerita drama atau film, Di paragraf
paragraf pertama ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Dalam sebuah cerita drama atau film, cerita memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan drama atau film tersebut untuk memikat hati penonton. Ini Ibu nyatakan 100% benar. Membuat sebuah karya film, hal yang perlu dilakukan atau yang pertama kali kalian kerjakan adalah membuat skenario. Dalam pembuatan skenario perlu adanya ide cerita. Ide cerita yang ada sebaiknya langsung dituangkan ke dalam tulisan. Cukup. Benar kata si Aca, dalam membuat sebuah karya film, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuat skenario. Sebelum kalian bikin sebuah film, itu ada yang namanya skenario. Sebelum adanya skenario, kalian juga harus punya ide. Mau bikin apa? Mau buat apa? Mau jadi apa? Tentukan tema cerita. Tema merupakan salah satu bagian penting dalam penentu jalannya sebuah cerita. Dengan menentukan tema sebelum membuat cerita akan memudahkan kita untuk mengeksplorasi cerita dan menjaga cerita itu agar tetap di relnya. Hanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar menemukan sebuah tema yang bagus. Yang pertama ada minat. Ibu bacakan ya. Sebelum menulis cerita, kita harus mulai menemukan dan memutuskan minatmu ke arah mana. Masalah kehidupan nyata. Dalam kehidupan, kita seringkali menjumpai berbagai peristiwa atau persoalan kompleks dan luas. Kehidupan nyata. Masalah kehidupan nyata ini biasanya lebih kompleks, lebih berdasarkan kehidupan kita. Berimajinasi. Cara yang paling mudah yaitu dengan berimajinasi. Ceritamu akan mudah dikembangkan karena tidak berdasarkan kenyataan. Ceritamu 100% murni berimajinasi. Berimajinasi. Kalian kan pasti punya hayalannya masing-masing. Kalian punya imajinasinya masing-masing. Ide cerita, film, buku, apapun itu yang jatuhnya berimajinasi itu kebanyakan adalah komik. Premis cerita. Kalau kalian pernah baca buku, di belakang buku itu biasanya ada sinopsis. Ya, di belakang buku itu ada yang namanya sinopsis. Kalau di sinopsis itu dia menceritakan tentang apa? Kalau premis ini di buku tentang apa? Idenya tentang apa? Mau kemana arahnya? Ya, tapi premis ini tuh hanya untuk ngasih gambaran kalian aja sebagai pembuatnya. Dari materi ide cerita yang Ibu sudah jelaskan, yang sudah kalian bacakan ini, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Boleh, Maulana, boleh. Bagaimana cara mencari ide cerita yang baik? Bagaimana cara mencari ide cerita yang baik? Ya sama sih kayak yang kita jelaskan tadi kan. Ada beberapa referensi, ada beberapa yang Ibu jelaskan udah nyampe nih ke kalian. Ibu juga udah dapat feedback, kalian udah mengerti mengenai apa itu ide cerita. Tugas hari ini adalah kalian bersama kelompok, kalian coba pecahkan masalah. Pecahkan masalah. Analisis. Kira-kira ide cerita yang baik menurut kalian sesuai dengan imajinasi kalian itu seperti apa? Ide cerita yang kalian ambil ini harus runtut, harus jelas. Jadi saat kalian pilih ide ceritanya, sampai nanti kalian tuangkan ke dalam naskah itu harus sama. Harus sama. Yang kedua, tugasnya hari ini adalah tuangkan ke dalam brainstorming. Tuangkan ke dalam brainstorming. Ini yang namanya brainstorming. Untuk pembuatan brainstorming, silahkan gunakan media yang kalian punya. Ada yang bawa laptop, ada yang bawa HP. Ya, buat brainstormingnya di aplikasi Canva. Untuk tugas yang menganalisisnya, kalian kerjakan di lembar LKPD ini. Untuk tugas kelompok ini, Ibu minta kelompoknya berurutan dari nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Pengerjaannya itu 20 menit. Pengerjaannya 20 menit. Tolong
tolong gunakan waktu sebaik mungkin. Aplikasi Canva itu kalian sudah punya semua? Tidak ada. Kalau tidak ada, tanyakan. Silakan membentuk kelompoknya. Kalian mana? Laptopnya udah berhasil? Ya, oke. Sudah ada yang jadi? Oke, yang udah jadi kelompok berapa? Kelompok 3 udah jadi, kelompok 1 udah? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Oke, LKPD-nya sudah dikumpulkan semuanya ke Ibu, sudah di tangan Ibu. Jadi untuk hasil tugas analisis, setelah ini tolong dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan adakah tanggapan untuk hasil kerja dari kelompok 1? Apakah menurut kalian sudah cukup bagus? Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok, yaitu menganalisis ide cerita. Ada tanggapan dari kelompok lain perihal tugas kelompok 2? Nggak ada bagus ya? Bagus, oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman. Siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai menganalisis ide cerita yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anabella. Apakah sudah cukup bagus brainstorming yang dibuat dari kelompok 3? Bagus? Bagus, oke. Kalau tidak ada yang mau menanggapi, Ibu akan tanggapi semuanya, tapi terima kasih kelompok 3 silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan kelompok 3. Terima kasih banyak. Kalian hari ini sudah berhasil membuat sebuah ide cerita. Ya, membuat sebuah ide cerita dari beberapa referensi yang kalian dapatkan. Ada yang mengambil tema tentang persahabatan, ada yang mengambil tema tentang percintaan juga. Kemudian saat kalian mengembangkan cerita tersebut, kemudian kalian tuangkan ke dalam brainstorming, semuanya berhasil. Semuanya bisa. Maksud sebelum Ibu tutup, mungkin boleh berdoa yang dipimpin oleh Muhammad Ulay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Cukupkan Ibu tutup, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Jangan ada yang tertinggal ya, bukunya segala macam, HP-nya tolong. Yang piket dibersihkan dulu kelasnya. Sekian pelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.